A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'udhabi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'da. Baik para pendengar sekalian yang senantiasa dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kesempatan kali ini, pada hari ini kita senantiasa diberikan iman dan takwa yang paripurna, sehingga semangat kita untuk menuju Ramadan semakin baik dan semakin sempurna, dan kita dapat melalui setiap detik ya yang terdapat dalam bulan Ramadan dalam nuansa-nuansa positif yang bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik para pendengar sekalian yang berbahagia, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar tafsir dan tadabbur kita yang masih berada di surat Al-Alaq atau surat Iqra ya, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mendapatkan setidaknya satu buah poin yang penting ya, yang mana poin ini dapat menjadi sebuah solusi dari berbagai macam kejumudan, berbagai macam kemunduran, berbagai macam kegelisahan yang kita alami di hari-hari ini. Yaitu apa? Yaitu adalah Iqra, membaca. Tidak hanya sampai di situ, kita juga menambahkan dengan Bismi Rabbik. Jadi Iqra diniatkan dengan niat kepada Allah, disambungkan dengan ibadah kepada Allah. Nanti inilah yang akan menjadi pembeda antara keilmuan yang kita miliki dengan keilmuan yang dimiliki oleh orang-orang non-Islam. Sebab mereka pada faktanya juga Iqra, tetapi tidak menggunakan Bismi Rabbik. Seharusnya kita selaku umat Islam, ya khususnya agama yang berlandaskan keilmuan, Iqra Bismi Rabbik. Jadi menggabungkan antara Iqra dan juga Bismi Rabbik. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Namun ini masih ada sangkut pautnya juga dengan sirah atau sejarah Nabi Muhammad SAW. Ya, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sampai ke fazamaluhu hatta dhahaba anhu raw'u. Jadi ketika Nabi SAW merasa takut, merasa khawatir, merasa cemas, yang ini levelnya ini ya, sangat takut, sangat cemas, sangat khawatir terhadap apa yang baru saja dialami di Gua Hira. Kemudian Nabi Muhammad SAW menghampiri Khadijah atau ke rumah Khadijah radhiyallahu anha. Di sini Rasulullah meminta untuk agar diselimuti. Jadi dalam penggambaran beberapa hadis terkait dengan situasi hari itu adalah Nabi SAW itu tidur atau rebahan di pangkuan Khadijah radhiyallahu anha dan diselimuti di situ. Nah, di sini pada poin ini kita dapat mengambil sebuah hikmah baru berkenaan dengan posisi partner, posisi istri ya gitu ya bahasanya dalam periode dakwah. Nanti kita akan coba perdalam terkait pesan yang ini. Oke, faqala ya Khadijah, wahai Khadijah, mali, ada apa denganku? Jadi kata Rasulullah SAW meskipun sudah diselimuti dengan selimut tadi, Rasulullah bertanya, wahai Khadijah, sebenarnya aku ini ada apa? Kata Rasulullah SAW, mengadu kepada Khadijah, merasa khawatir. Kemudian apa? Fa akhbaraha al-khabar wa qala qad khashitu ala nafsi. Nah, kemudian setelah ditanya sama Khadijah, kamu maunya kenapa? Apa yang terjadi sama kamu, wahai Rasulullah? Wahai Muhammad, saat itu belum jadi Rasul ya. Kemudian diceritakanlah seluruh serangkaian kejadian saat itu, mulai dari datangnya Jibril sampai didekap, sampai diganggu gitu ya, tanda kutip, sampai nanti datang ke rumahnya Khadijah. Qad khasyitu ala nafsi, maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku saat itu sangat takut sekali. Jangan-jangan aku ini ada salah, jangan-jangan aku ini ada berbuat zalim sama orang sehingga aku dihukum seperti ini. Faqalat lahu, maka Khadijah pun berkata kepada Muhammad SAW, kalla, sesungguhnya tidak, kalla. Jadi dalam bahasa Arab itu kalla itu untuk menafikan, mutlak menafikan apa yang disampaikan oleh orang. Jadi apa yang dikatakan Rasulullah ternyata tidak dibenarkan oleh Khadijah melalui kata-kata kalla. Abshir, ya, wahai Rasulullah, abshir, berbahagialah, abshir. Fallahu la yukhzika
fawallahi la yukhzikallahu abadan. Demi Allah ya, sebenarnya kamu itu tidak akan dihinakan oleh Allah, kamu tidak akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa sebabnya? Dilanjutkan dari perkataan Khadijah, innaka latasilar rahim. Kamu itu sebenarnya orang yang senantiasa merajut silaturahim, merajut kasih sayang. Wa tasaddaqal hadis, dan juga perkataanmu itu jujur, benar, tidak berdusta, bahkan dapat digelari dengan al-amin kalau kita pernah membaca sejarah masa muda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa taqri ad-dhaif, memuliakan tamu. Jadi masa sih orang-orang yang memiliki ciri-ciri tadi ditinggalkan oleh Allah atau dihinakan oleh Allah? Itu menjadi dalil atau pembelaan Khadijah radhiyallahu anha terhadap statement yang dilontarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apakah Allah meninggalkanku? Apakah aku ada salah? Maka Khadijah menjawab, kalla, tidak. Absyir, berbahagialah, fa wallahi la yukhzikallahu abada, bahwa Allah tidak akan meninggalkanmu, tidak akan menghinakanmu selamanya. Nah, setelah kisah ini, ya, setelah malam itu ketika Khadijah menyelimuti Nabi SAW, dan Rasulullah seketika itu merasa tenang. Nah, ini yang menjadi sebuah catatan, ya, catatan dari banyak sekali ustadz, para ulama menjelaskan tentang urgensi atau pentingnya kriteria atau sosok partner dalam dakwah. Di sini disebutkan bahwa Khadijah, bagaimana posisi Khadijah ya itu memiliki peran yang luar biasa. Bahkan ketika dalam keadaan panik, ya, Rasulullah SAW dalam keadaan panik itu malah justru datangnya kepada Khadijah, bukan kepada pamannya, bukan kepada partner kerjanya, bukan yang lain, tapi langsung kepada istrinya. Nah, di sini kita mendapatkan sebuah poin bahwa posisi partner di dalam dakwah atau dalam berkeluarga ini menjadi sangat penting. Ada kriteria yang menjadikan Nabi SAW itu langsung menuju kepada Khadijah. Nah, selanjutnya yang menarik setelah itu adalah ketika Rasulullah meminta untuk zammiluni, yaitu selimuti aku. Nah, ketika diselimuti itulah hilang perasaan warak tadi atau rawak tadi, perasaan khawatir tadi, perasaan takut tadi itu hilang setengahnya. Kemudian dijelaskan dalam sumber yang lain, ketika Nabi SAW menatap wajahnya Khadijah, maka hilanglah seluruh perasaan khawatir, takut, gelisah yang tadi dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, dari kisah ini saja kita dapat mengambil sebuah pelajaran, ya, atau menarik sebuah kesimpulan tentang bagaimana pentingnya posisi seorang partner dalam dakwah. Ya, tidak hanya, kalau mungkin bahasa sekarang, tidak hanya menikah dengan sesama orang yang memiliki ketertarikan sama, mungkin dalam hal ibadah atau dakwah gitu. Itu tidak cukup sampai di situ. Tapi ada perasaan-perasaan yang kiranya kalau kita ada masalah dan ketemu dengan dia, itu masalah itu akan terasa ringan. Perasaan gelisah, perasaan takut itu akan hilang. Nah, ini yang menjadi sebuah tanda tanya bagaimana kita menghadirkan sosok seperti Khadijah ini dalam lingkungan dakwah kita, dalam lingkungan keluarga kita, dalam lingkungan kerja-kerja kita. Nah, ini sulit ya, mungkin kita akan temukan yang seperti ini. Tapi pada intinya adalah kalau Khadijah saja bisa, maka yang adalah seorang manusia biasa, maka yang lain pun akan mungkin juga. Nah, ini bisa menjadi sebuah titik tadabbur penting khususnya bagi para ummahat, para istri-istri yang suaminya ini aktif dalam dunia dakwah atau aktif dalam dunia yang sifatnya mencerahkan masyarakat. Ada kalanya para suami atau para aktivis ini akan ngedown, akan merasa jatuh harga dirinya, akan merasa lemah, akan merasa tidak sanggup. Maka disinilah peran istri sangat penting untuk menjadi penenang, ya, sakinah, ya, menghadirkan rasa tenang kepada pasangannya atau suaminya. Meskipun sebenarnya saya juga belum merasakan itu karena belum menikah, tapi pada intinya berdasarkan kisah ini saja, setidaknya kita sudah dapat mengetahui sosok perempuan yang dapat bersinergi dengan positif kepada suaminya adalah yang seperti Khadijah ini. Meskipun tidak 100% ya, tapi mungkin bisa sebagiannya, sehingga paling tidak meskipun tidak 100% kegelisahan, perasaan takut dan khawatir tadi hilang, paling tidak ya setengahnya gitu ya. Kalau tidak bisa ya paling seperempatnya. Jangan sampai kita malah ketemu dengan pasangan kita atau partner kita malah menambah masalah, ini nanti yang repot.
Nanti yang menjadi masalah yang makin serius lagi. Oke, kita lanjutkan. Itu adalah poin yang kedua ya. Setelah yang pertama berkenaan dengan ilmu, yang kedua adalah berkenaan dengan sosok Khadijah sebagai seorang partner yang dengan melihat wajahnya saja dan dekat dengan beliau saja itu sudah dapat menghilangkan perasaan takut yang sangat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semantalaqat bihi Khadijatu hatta atat bihi Waraqah bin Naufal. Nah, di sini kemudian ketika mendengar kisah dari suaminya Khadijah yaitu Muhammad SAW, Khadijah pun membawa suaminya ini menghadap kepada Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Nanti Qusay ini ada kaitannya juga dengan satu nasab akan ketemu di Qusay dari Nabi SAW. Siapa dia? Ya, dia adalah ibnu ammi Khadijah, anak dari pamannya Khadijah, akhin li abiha, yaitu saudara laki-laki dari bapaknya Khadijah. Wa kana mra'un tansaru fil jahiliyah. Jadi dia itu adalah orang Nasara di zaman jahiliyah, seorang Nasrani zaman jahiliyah. Nah, di zaman ini sebenarnya Nasrani itu tidak seperti yang kita kenal hari ini. Jadi Nasrani itu dulu itu masih ada yang murni mengikut kepada Nabi Isa alaihissalam, menjaga Injil dengan sebaik-baiknya, menaati perintah-perintah Allah yang dituangkan di dalam Injil, dan tidak seperti yang sekarang ya, Trinitas dan lain sebagainya. Wa kana yaktubul kitaba al-arabi, dia aktivitasnya adalah menulis kitab dalam bahasa Arab. Wa kataba bil arabiyah, menulis dengan bahasa Arab minal Injil. Jadi dia menerjemahkan dari Injil yang menggunakan bahasa Ibrani ya kalau tidak salah, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, Injilnya diterjemahkan dalam bahasa Arab. Wa kana syaikhan kabiran qad ama. Jadi beliau adalah sosok yang sudah tua, sudah renta gitu ya. Syaikhan kabir. Syaikhan itu ada dua maknanya. Syaikhan itu bisa diartikan dalam perspektif umur, yaitu usia yang tua, dituakan. Nah, tapi memang secara tampak usia dan juga wajah itu tua. Kemudian yang kedua adalah syaikhan, yang dituakan dalam bidang keilmuan. Jadi ada istilah syekh ya, bagi orang yang menuntut ilmu kita nyebutnya syekh itu karena kita menghargai kematangan ilmunya. Jadi hati-hati kalau kita berhati-hati kalau kita memberi gelar seseorang dengan gelar syekh. Apalagi ke teman sejawat gitu ya, teman-teman sepermainan menggunakan kata syekh. Nah, ini nanti maknanya bisa berubah. Wa kana syaikhan kabiran qad ama, yang agak buta. Waqalat Khadijah ai ibni am. Jadi ada apa sebenarnya, wahai anaknya pamanku, isma min ibni akhi. Jadi dengarkanlah ini yang akan disampaikan oleh suamiku. Waqala Waraqah, apa itu? Ma tara fa akhbaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ra'a. Kemudian Rasulullah menjelaskan semua kejadian yang dialaminya di Gua Hira sampai dengan bertemu dengan Khadijah. Kemudian Waraqah bin Naufal ini mengatakan faqala al-Waraqah hadza an-namus. Ini adalah namus. Ya, namus itu kalau dalam keyakinan orang Nasrani zaman dahulu, namus itu seperti malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu, namanya namus. Alladzi anzala ala Musa. Namus inilah yang nanti yang dulu ketemu dengan Nabi Musa, yang mengantarkan wahyu kepada Nabi Musa. Laitani fiha jad'an akunu hayyan hina yakhrujuka qaumak. Maka saat itu Waraqah mengatakan bahwa nanti kamu itu wahai Muhammad akan diusir oleh kaum, akan diperangi oleh kaummu sendiri dari kaum Quraisy. Nah, ini menjadi sebuah pertanda gitu ya. Berarti memang nanti dakwahnya Nabi SAW akan mengalami penentangan yang luar biasa, bahkan dari kaumnya sendiri dan keluarganya sendiri. Faqala Rasulullah SAW, "Au mukhrijuhum?" Apakah mereka yang mengeluarkanku? Apakah mereka yang mengusirku? Faqala Waraqah, ya, kata Waraqah, "Na'am, iya." Lam ya'ti rajulun qat bima ji'ta bihi illa audi wa in yudrikni yaumaka ansurka nasran mu'azziran. Jadi kalau seandainya ya nanti saat itu kau akan diusir, kau akan diperangi oleh kaummu sendiri. Kalau seandainya aku masih hidup, nih kata Waraqah, kalau seandainya aku masih hidup dan masih kuat, maka aku akan siap membelamu, menjagamu dari semua siksaan, dari semua halangan-halangan yang dilakukan oleh kaummu. Ini menandakan bahwa sebenarnya Waraqah ini kalau seandainya umurnya sampai dengan Nabi SAW sebagai Nabi gitu ya, kemudian diperangi dan lain sebagainya, maka Waraqah akan masuk Islam dan membela Nabi SAW.
wasallam. Ini ada kaitannya dengan orang Nasrani yang iman kepada Allahnya, iman kepada Nabi Isa itu sempurna, tidak dikotori oleh apapun, dia pasti akan otomatis ikut kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau yang tercampur dengan hawa nafsu, tercampur dengan banyak tambahan-tambahan yang bukan dari agama aslinya atau ajaran asli Injil, maka kita akan temukan sekarang Nasrani hari ini. Gitu. Ada Nasrani Ortodoks, ada Nasrani Protestan, ada Kristen dan lain sebagainya. Ada banyak sekali perpecahan-perpecahan yang dialami oleh kaum Nasrani. Baik, mungkin ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada hikmah yang dapat diambil, ada pelajaran yang bisa diresapi dan dapat kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.